Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bukit, tentunya di kelas 11. Bukit di kelas 11 mengajar pelajaran matematika peminatan. Oke, di dalam pelajaran matematika peminatan di semester 3 ini, kalian akan mempelajari persamaan trigonometri. Nah, tentunya pelajaran-pelajaran trigonometri di kelas 10 kemarin jangan sampai lupa. Harus dihafal kembali ya, harus ingat ya. Oke, ini ada di semester 3. Ada di UKBM 1 ya, nanti UKBM-nya akan Ibu share. Oke, kompetensi dasarnya, kalian harus bisa apa sih? Kalian harus dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Juga kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, tujuannya apa sih kalian belajar persamaan trigonometri? Nah, melalui kegiatan ini, dengan menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode daring, penemuan terbimbing, pemecahan masalah, diskusi dengan media Google Classroom atau WhatsApp, yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk tertulis. Peserta didik dapat menginterpretasi materi persamaan trigonometri dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, yaitu kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Kita langsung saja. Materi persyaratnya apa sih persamaan trigonometri ini? Materi persyaratnya hanya satu, yaitu kalian harus dapat paham itu nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Yang gimana sih? Coba Bu kita sekarang ingatkan untuk kalian ya. Yang ini nih. Cadang. Masih ingat? Harus ingat ya. Jadi nilai-nilai trigonometri di semua kuadran ini kalian harus hafal. Selama ada pelajaran trigonometri atau yang berkaitan dengan trigonometri, nilai-nilai ini semua harus kalian pahami. Oke, lanjut ya. Yang pertama adalah persamaan trigonometri fungsi sinus. Rumusnya adalah ada dua bagian. Ada yang dibentuk ke dalam bentuk derajat, ada yang dibentuk ke bentuk radian. Bedanya apa? Bedanya hanya sedikit. Ini hanya merubah yang namanya 360 derajat itu berubah menjadi 2pi. Pi ini bukan 22/7, tapi ini pi dalam lingkaran. 1 pi itu adalah 180, berarti kalau 360 kan 2 kali 180 ya. Nah, berarti nilainya senilai dengan 2pi. Rumus yang digunakannya ini. Jadi yang namanya persamaan itu ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Harus ingat, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jika sudah sama, baru masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ada dua untuk sin. Yang pertama adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang kedua adalah 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Nah, sama dengan radian, hanya tinggal merubah nilai 360-nya menjadi 2pi, 180-nya menjadi pi. Sama ya. Oke. Ini K-nya apa? K-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari berapa? Iya, mulai dari 0. Betul. Contoh 1, bagaimana sih soalnya? Nah, tentukan penyelesaian persamaan soal di sini. Sin X sama dengan setengah akar 3 dalam interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, berarti daerahnya HP-nya itu harus meliputi daerah 0 sampai dengan 2pi. 2pi berarti 360. Sin X-nya harus sama dengan setengah akar 3. Kita cari dulu nih, setengah akar 3 ini adalah setara dengan sin berapa? Ya, oke, kita lihat video di bawah ini. Sin X sebenarnya setengah akar 3. Setengah akar 3 kita rubah menjadi sin 60. Betul. 60-nya kita rubah ke bentuk pi. 60 itu adalah 180/3. Berarti menjadi pi per 3. Betul. Kita ganti sekarang. Sin X sama dengan sin pi per 3. Nah, jadilah rumus yang pertama. Karena sin ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama. Baru masukkan ke rumus. Pi per 3 ditambah K kali 2pi. Oke ya. Masukkan rumusnya, K-nya, berarti K yang pertama adalah 0. Masukkan ke dalam rumus, 0 kali 2pi 0, maka hasilnya pi per 3. Yang kedua, K-nya K1. Substitusi ke 1 kali 2pi. 1 kali 2pi adalah 2pi ditambah pi per 3, berarti menjadi 7pi per 3. Tidak masuk, kenapa tidak masuk? Karena 7/3pi ini itu sudah lebih dari 2pi nilainya. Karena tadi intervalnya kan sampai dengan 2pi, berarti ini tidak masuk. Oke, ya. Lanjutkan ke samping ke sini. Itu sudah selesai. Berarti untuk yang pertama, rumus yang pertama, HP-nya hanya 1, itu adalah pi per 3. Yang kedua rumusnya adalah sin sama dengan, sin pi dikurangi pi per 3 ditambah K kali 2pi. Pi di sini tadi 180 ya, tinggal jumlahkan. Berarti ini cara cepat, ini dia langsung, K-nya K0.
0 kali 2pi berarti 2pi, tinggal ini pi-nya berarti pi dikurangi pi per 3, tinggal samakan penyebut ini mah ya, berarti hasilnya 2pi per 3, 2pi per 3 ditambah k kali 2pi, k-nya yang tadi 0, berarti hasilnya adalah 2pi per 3. Tidak usah diteruskan, jika ini k-nya 1 kan berarti kan 2pi, 2pi ditambah 2pi per 3 ini, berarti dia sudah lebih dari 2pi, maka tidak usah dihitung lagi, sudah selesai saja sampai 2pi per 3, maka himpunan penyelesaiannya ada 2, itu adalah pi per 3 dan 2pi per 3. Sampai sini paham? Jika belum paham nanti dibuka lagi ya. Lanjut, sekarang ke persamaan trigonometri fungsi cos. Sama, ada bentuk derajat dan ada bentuk radian bentuk soalnya ya. Rumusnya pun sama. Cos itu harus sama ruas kiri ruas kanan. Tuh. Nah, yang rumusnya ada 2. Yang pertama untuk X1-nya untuk cos itu adalah alfa ditambah k ke 160. Tapi X2-nya berbeda dengan sin. Kalau yang sin tadi 180, kalau yang cos ini hanya tinggal meminkan atau si alfanya diminkan. Min alfa ditambah k kali 360 derajat. Jadi berbeda rumusnya ya. Hanya yang pertama saja yang sama. Tuh, dalam bentuk radiannya sama seperti yang tadi sin, tinggal merubah bentuk 360-nya menjadi 2pi. Oke, soalnya seperti apa? Nih, tentukan penyelesaian persamaan. Cos 3x dikurangi 45 sama dengan min setengah akar 2 dalam interval X-nya dimulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kita sekarang buat yang 360 derajat. Oke. Nah, cos 3x dikurangi 45 sama dengan min setengah akar 2. Kita cari min setengah akar 2 itu berada di kuadran berapa untuk cos? Ternyata ada di kuadran 2. Kuadran 2-nya berapa nilainya? Setara dengan apa sih? Cos ini. Cos min setengah akar 2 itu setara dengan cos 135. Udah tinggal kalau sudah sama kiri dan kanan, tinggal masukkan ke rumusnya. 3x dikurangi 45 karena di sini x-nya berbentuk persamaan, maka semua turun menjadi 3x dikurangi 45 sama dengan 135 ditambah k kali 360, rumus yang pertama. Udah tinggal dihitung, nanti k-nya bilangan bulatnya dimasukkan mulai dari 0, kemudian 1 dan tidak boleh lebih dari 360. Oke ya. Rumus yang keduanya diambil kembali dari persamaan yang pertama ini, dari rumus yang kiri kanannya sama. Min A kan? Nah, berarti min 135 ditambah K kali 160, dihitunglah oleh kalian, pindah ruaskan, kemudian K-nya disubstitusi sampai dengan batas jangan lebih dari 360. Nah, ternyata di sini banyak. X1-nya ada 60, terus 80, 300, X2-nya ada 90 dikurangi 10 dan 330, tinggal diurutkan. Berarti HP-nya dari 60, 90, 180, 210, 300 dan 330. Nah, demikian. Persamaan trigonometri fungsi tan. Nah, untuk tan rumusnya hanya 1. Yang jelas ruas kiri dengan ruas kanan harus sama, oke? Rumus yang pertama dalam derajat itu adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Nah, untuk dalam radian X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Jadi diganti 180-nya menjadi pi. Nilai K-nya sama ya. Contohnya seperti apa? Tentukan penyelesaian persamaan tan X sama dengan akar 3 dalam interval X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi. Oke, kita bentuk dalam 2pi ya. Nah, tan X sama dengan akar 3. Akar 3 itu setara dengan nilai tan berapa? Oke, betul. Tan 60 itu adalah akar 3. Sama dengan yang tadi. Kalau 60 itu ada 180 per 3. Berarti nilainya senilai dengan pi per 3. Berarti X1 sama dengan tan pi per 3 ditambah K kali 2. Kali K pi ya. Karena bukan 160 kalau untuk tan. Berarti dia adalah 180. Udah tinggal kalau udah ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama. Tinggal turun pi per 3 tambah kali pi. K-nya cari dari mulai 0, maka hasilnya pi per 3. K-nya 1, 4 per 3. Yang penting jangan lebih dari interval. Intervalnya sampai dengan 2pi ya, sampai 2, di bawah 2pi. Oke, berarti HP-nya hanya ada 2, yaitu pi per 3 dan pi per 4pi per 3. Tuh. Oke ya, bisa ya dipahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.